Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan singkat pada hari ini, Selasa 27 Desember 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi dan berkati kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat renungan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pada pagi ini judul renungan singkat yaitu panggilan untuk melayani. Bila mana kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 13 dan ayat 14, firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Saudara-saudaraku, setiap kita yang sudah menerima Kristus memiliki panggilan untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Banyak di antara kita yang tidak merasa atau yang merasa tidak layak, tidak mampu, atau tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk melayani. Sebetulnya Tuhan sudah memperlengkapi dengan segenap atribut yang dibutuhkan untuk melaksanakan akan panggilannya bagi saudara dan saya untuk melayani sesama. Rasul Paulus menulis di dalam Efesus pasal 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut hukum atau menurut ukuran pemberian Kristus." Jadi Tuhan telah menganugerahkan akan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Mulai dari kepribadian yang Tuhan berikan pada diri saudara dan saya, kemampuan, talenta yang saudara dan saya miliki, dan juga kesempatan untuk mempelajari berbagai hal dan keahlian, sampai pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi untuk mempersiapkan saudara dan saya, mempersiapkan akan diri kita, sehingga pada saat kita melayani, semua itu akan Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Nah, untuk itu Rasul Paulus menulis juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 bagian B dikatakan, "Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia yang berbeda." Jadi masing-masing kita memiliki akan karunia yang khusus. Apakah ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, atau ada yang lebih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai umat Tuhan. Nah, setiap orang memiliki akan panggilan masing-masing. Tuhan menitipkan karunia, talenta, kepribadian, dan pengalaman hidup yang khas bagi setiap orang sesuai dengan rencana, tujuan, dan panggilannya bagi kita sebagai umat Tuhan. Jadi
saudara dan saya, Tuhan telah memanggil kita dengan karunia yang khas, berbeda-beda. Tujuannya untuk memperlengkapi kita, dan kita harus gunakan semuanya itu untuk kepujian bagi nama Tuhan. Jadi boleh jadi saudara tidak bisa pandai untuk berkhotbah, tetapi boleh jadi Tuhan mempercayakan akan karunia untuk menyanyi atau berdoa atau melawat dan sebagainya. Jadi kita harus gunakan akan kemampuan yang Tuhan titipkan bagi kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan tidak melulu harus berada di dalam gereja atau hanya bagi jemaat atau lingkungan kita saja. Bahkan melalui secangkir air bagi mereka yang haus adalah pelayanan yang memberkati dan memuliakan akan nama Tuhan. Jadi tidak harus sesuatu yang spesial kita berikan kepada orang atau melayani kepada orang, tetapi yang paling sekecil yang saudara dan saya sanggup untuk lakukan, tentunya itu untuk kepujian bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku pemirsa di mana saja berada, apa yang membuat saudara dan saya bergairah? Apa yang menjadi kerinduan hati kita masing-masing? Apa yang menggugah perasaan kita? Dan apa yang saudara dan saya miliki? Apa yang dapat kita lakukan dengan baik? Kita gunakan itu untuk melayani akan Tuhan. Saudara-saudaraku, pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat menolong kita, dapat menemukan panggilan kita, dan menemukan tempat dan wadah yang tepat untuk melayani sesama kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu pada pagi hari ini, kita sebagai umat-umat Tuhan dapat menggunakan akan karunia, panggilan dari Tuhan untuk melayani sesama di mana saja kita berada. Apakah itu di sekolah, atau di gereja, atau di tempat pekerjaan, atau di mana saja, biarlah kita gunakan untuk memuliakan akan Tuhan. Ayat yang terakhir pada pagi ini 2 Korintus 6 ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Biarlah melalui pelayanan kita hari ini boleh menjadi berkat bagi sesama dan teristimewa untuk kepujian bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat memberkati kita melalui renungan singkat pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.